Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana umat muslim berlomba-lomba mengumpulkan pahala, mengumpulkan ridho, kasih sayang, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih apabila dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan terasa berlipat ganda karena dapat melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bulan Ramadan adalah terkait tata cara berbuka puasa. Beberapa cara tersebut memiliki makna tersendiri bagi umat muslim yang melakukannya. Berikut ini admin telah merangkum tata cara berbuka ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sumber. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda ini. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, beberapa hal ini merupakan kegiatan yang Rasulullah SAW lakukan ketika menjelang berbuka puasa. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa setelah azan maghrib berkumandang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menyegerakan berbuka ketika waktu berbuka telah tiba. Hal yang demikian itu menjadikan kita yang melakukannya menjadi sehat bugar setelah sekian jam menahan lapar dan haus ketika berbuka. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah berkata, hendaklah setiap muslim bersemangat mengamalkan sunnah ini, yaitu menyegerakan waktu berbuka. Ini bisa melakukannya dengan cara menyibukkan diri di sore harinya dengan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Janganlah pada saat itu ia keluar dari rumahnya kecuali dalam hal penting saja, sehingga ia tak luput dari banyak kebaikan. Jangan sampai ketika muazin menyuarakan azan sedangkan ia berada di jalan menuju rumahnya, lalu luput darinya waktu berdoa saat berbuka, dan luput pula sunnah menyegerakan berbuka. Kedua, mengkonsumsi kurma dan air putih saat berbuka. Berbuka puasa akan semakin afdol jika dilakukan dengan memakan kurma. Hal ini bukan berarti tanpa alasan, sebab Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut, sehingga berbuka puasa dengan memakan kurma menjadi suatu yang disunahkan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka bukalah dengan kurma kering atau tamar, karena hal itu mengandung keberkahan. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah atau ruthab. Jika tidak ada ruthab, maka berbuka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada tamar, maka ia minum dengan 1 tegukan air. Dalam hadis tersebut diketahui bahwa Rasulullah SAW berbuka puasa menggunakan kurma basah. Apabila tidak ada kurma basah, maka beliau menyantap kurma kering. Apabila tidak ada tamar atau kurma kering, maka Rasulullah SAW berbuka dengan seteguk air. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil, yakni 3, 5, dan 7. Kurma sendiri memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan stamina dan energi, serta menyehatkan sistem pencernaan. Sedangkan air putih berguna menangkal racun yang ada di dalam tubuh. Ketiga, berdoa setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, Rasulullah SAW terbiasa berdoa sambil mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW setelah berbuka adalah sebagai berikut, yang artinya, Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa.
dengan rizkimu aku membatalkannya, sebab dan kepadamu aku berpasrah, dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Setelah selesai berbuka puasa, dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat maghrib, sehingga berkah yang didapat saat bulan Ramadan lebih melimpah. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka puasa. Semoga kita dapat mengikuti sunnah yang beliau lakukan, karena mengikuti sunnahnya merupakan suatu pahala. Karena kita tahu bahwa pahala mengikuti sunnah-sunnah Nabi di bulan puasa adalah sama dengan pahalanya dengan mengerjakan perintah wajib di hari biasa. Sedangkan mengerjakan perintah wajib di bulan Ramadan, pahalanya lebih berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah suatu amalan-amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut, seperti ia melakukan kewajiban di waktu yang lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut, seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya." Hadis riwayat Al-Mahamili dalam Al-Amali dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya nomor 1887. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا